Ho detto oggi ai ragazzi che noi dobbiamo crescere. È difficile i settori giovanili. Jelas bisa trending di Asia dan Eropa kalau begini caranya. Begini pernyataan jujur dan mengejutkan pelatih Italia U17 Massimiliano Favo dan Paolo Maldini. Jelang laga babak 16 besar Piala Dunia U17 2025 antara Timnas Indonesia U17 melawan Italia U17 di Aspire Academy Qatar. Sampai sebut Nova Arianto begini dan singgung kesuksesan Indonesia singkirkan Argentina di babak 32 besar. Benarkah demikian? Mantap, alhamdulillah. Ini kabar gembira. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan tegas dan keras usai Timnas U22 dipermalukan Mali U22 di FIFA Matchday. Apakah resmi putuskan pecat Indra Syafri agar Timnas Indonesia bisa dapat medali emas di SEA Games nantikah? Wow, ini baru super top Marco Top dah. Pengakuan hebat dan cerdas bek Timnas Indonesia Rizky Ridho di hadapan publik. Apakah batalkan perpanjangan kontrak dengan Persija dan segera gabung klub top Eropa? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, bahwa nanti malam mulai pukul 23.45 WIB, pertandingan yang dinanti-nanti di babak 16 besar Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Aspire Academy, Qatar. Timnas Italia U17 yang dilatih oleh Massimiliano Favo akan menghadapi Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh ketegangan. Timnas Indonesia U17 yang tampil mengejutkan di turnamen ini, terutama setelah kemenangan sensasional mereka atas Argentina di babak 32 besar, telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih dan manajer Timnas Italia U17. Kedua tokoh sepak bola yang sangat berpengalaman, Massimiliano Favo dan Paolo Maldini, baru-baru ini memberikan pernyataan jujur tentang kekuatan Timnas Indonesia U17 serta tantangan yang akan dihadapi timnya dalam pertandingan mendatang. Kedua pernyataan ini mencerminkan rasa hormat dan kewaspadaan terhadap lawan serta kesiapan mereka dalam menghadapi pertandingan yang sangat krusial tersebut. Massimiliano Favo, pelatih kepala Timnas Italia U17, tidak menutupi rasa takjubnya terhadap penampilan Indonesia U17 di turnamen ini. Favo mengungkapkan bahwa setelah memantau seluruh pertandingan Indonesia di fase grup H yang melibatkan Zambia, Brasil, dan Honduras, serta kemenangan dramatis mereka atas Argentina dengan skor 1-0 di babak 32 besar, ia dan staf kepelatihan Italia sangat terkesan. Saya harus jujur, saya takjub dengan penampilan Timnas Indonesia U17. Mereka sangat kuat, terutama di lini pertahanan dan lini tengah. Saya sudah melihat mereka bermain di fase grup dan jelas mereka menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Pertandingan mereka melawan Argentina adalah bukti bahwa mereka bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mereka mengalahkan Argentina dengan cara yang luar biasa. Itu menunjukkan kualitas mereka, kata Favo dengan nada serius dan penuh penghormatan. Favo juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia U17 mengalami kerugian dalam dua pertandingan pertama mereka karena keputusan wasit yang kontroversial, mereka tetap menunjukkan kualitas permainan yang sangat mengesankan.
Dianggap dirugikan oleh keputusan wasit dalam laga melawan Zambia dan Brasil, Indonesia bangkit dengan luar biasa dan membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan Honduras dan akhirnya Argentina. Memang benar mereka sempat dirugikan di 2 pertandingan awal. Saya rasa wasit cukup mencurangi mereka. Namun, begitu wasit memberikan keputusan yang lebih adil, mereka langsung menunjukkan kualitasnya. Lihat saja, mereka mengalahkan Honduras dan Argentina, tim-tim yang dianggap sebagai calon juara. Itu membuat kami sedikit khawatir, ujar Favo. Jujur saja, saya tidak yakin kami bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Mereka bermain sangat baik dan saya merasa tidak nyaman dengan cara mereka bermain. Kami sedikit takut, tapi kami akan berusaha mempersiapkan taktik yang tepat. Meskipun mengakui kekuatan lawan, Favo juga tidak menutup kemungkinan bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi Italia. Ia berjanji untuk menyiapkan taktik khusus guna menghadapi Indonesia meski ia mengakui bahwa kemenangan tidak akan mudah. Saya akan menyiapkan taktik yang sangat spesifik untuk melawan Indonesia. Kami sadar ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan kami tidak bisa meremehkan mereka. Tapi, saya berharap wasit memberikan kami sedikit keuntungan karena kami merasa sedikit kesulitan menghadapi mereka. Nova Arianto adalah pelatih yang hebat dan dia sudah menunjukkan kualitasnya dengan membawa Indonesia sejauh ini. Kami tahu ini akan menjadi pekerjaan berat, tambah Favo. Sementara itu, di sisi lain, Paolo Maldini, legenda sepak bola Italia yang kini menjabat sebagai manajer timnas Italia U17, juga memberikan pandangannya mengenai pertandingan yang akan datang. Maldini mengakui bahwa Indonesia U17 adalah lawan yang sangat kuat dan berbahaya dengan strategi bertahan yang solid serta serangan balik yang sangat tajam. Hal ini membuat Italia harus berpikir keras dalam menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi anak asuh Nova Arianto. Kami sudah menganalisis permainan Indonesia dan saya bisa katakan bahwa mereka adalah tim yang sangat kuat. Mereka memiliki pertahanan yang sangat solid dan cara bermain yang sangat terorganisir. Apa yang membuat mereka lebih berbahaya adalah serangan balik mereka. Mereka tidak hanya bertahan dengan baik, tapi ketika mereka merebut bola, mereka langsung bisa menyerang dengan sangat cepat dan efektif. Kami harus sangat berhati-hati dengan hal ini, kata Maldini dengan nada serius. Maldini juga mencatat bahwa Indonesia U17 cenderung membiarkan lawan menguasai bola, yang sebenarnya adalah pendekatan yang juga digunakan Italia, tetapi dengan beberapa perbedaan penting. Indonesia lebih mengandalkan serangan balik yang cepat dan bermain dengan formasi yang fleksibel, sementara Italia dikenal dengan gaya permainan bertahan yang ketat dan cenderung mengandalkan penguasaan bola. Kami tahu Indonesia lebih suka memberikan penguasaan bola kepada lawan, dan kami memang biasanya bermain seperti itu. Namun kali ini kami harus berpikir sangat keras karena tim mereka bukanlah tim yang mudah untuk dibobol, apalagi dengan formasi 3-4-3 atau kadang berubah menjadi 3-5-2. Mereka tampil sangat kuat dengan formasi itu dan kami harus sangat waspada, ujar Maldini yang tampaknya khawatir tentang cara Indonesia bermain. Kami mungkin terpaksa merubah gaya permainan kami. Biasanya kami lebih suka bermain dengan Catenaccio, tetapi melawan Indonesia, kami harus bermain dengan lebih ofensif. Kami harus lebih menyerang, berani meninggalkan sistem bertahan, dan bermain lebih terbuka. Tentu saja, jika mereka berhasil merebut bola dari kami, itu akan menjadi bencana besar, tambahnya.
Maldini juga menyadari bahwa meskipun Italia sering menguasai bola dalam banyak pertandingan, penguasaan bola tidak selalu menjamin kemenangan. Keputusan wasit dan faktor keberuntungan juga berperan penting dalam pertandingan yang semakin membuat pertandingan ini semakin sulit untuk diprediksi. Kami tidak bisa hanya mengandalkan penguasaan bola saja. Kami harus tahu apa yang harus dilakukan dengan bola tersebut. Terkadang, meskipun kita menguasai bola, jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, itu semua tidak berarti. Kami harus berhati-hati dengan cara Indonesia bermain dan siap menghadapi berbagai kemungkinan, kata Maldini. Meskipun keduanya menyadari tantangan yang ada di depan, baik Massimiliano Favò maupun Paolo Maldini tetap menunjukkan optimisme dan semangat juang tinggi. Mereka sadar bahwa Indonesia U17 bukanlah lawan yang mudah, namun Italia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan dan melaju ke perempat final Piala Dunia U17 2025. Kami akan memberikan yang terbaik. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami harus tetap fokus dan mempersiapkan diri dengan baik. Kami tidak bisa meremehkan Indonesia dan kami akan menghormati mereka sebagai tim yang sangat berkualitas, tutup Favò dengan penuh keyakinan. Pertandingan antara Italia U17 dan Indonesia U17 di babak 16 besar Piala Dunia U17 2025 pada 17 November mendatang akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan. Dengan tekad yang kuat dari kedua tim serta strategi yang saling beradu, pertandingan ini dipastikan akan menjadi salah satu pertarungan seru yang mempertemukan dua tim muda berbakat yang sedang menunjukkan potensi luar biasa di dunia sepak bola. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Klub BRI Super League Persija Jakarta resmi mengikat kembali sang kapten Rizky Ridho hingga 2028. Pengumuman tersebut disampaikan melalui laman resmi klub. Hal ini sekaligus menegaskan kepercayaan penuh Macan Kemayoran kepada bek tengah berusia 23 tahun itu. Dalam rilisnya, Persija menggambarkan Ridho sebagai sosok yang tak tergantikan di jantung pertahanan. Lengkap dengan kutipan khas, "Ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini Rizky Ridho." Ridho bergabung dengan Persija Jakarta pada musim 2023-2024 setelah tampil impresif bersama Persebaya Surabaya. Dalam 2 musim lebih berseragam merah, ia telah mengumpulkan 71 penampilan dan mencetak 4 gol, termasuk 1 yang masuk nominasi Puskás Award 2025. Rizky Ridho! Performa konsisten mulai dari 24 laga di musim debutnya, 32 laga pada musim berikutnya, hingga menjadi pemimpin di 11 pertandingan BRI Super League 2025-2026, menegaskan perannya sebagai pilar utama di lini belakang. Direktur Persija Muhammad Prapanca menyebut Ridho sebagai figur dengan karakter kuat dan komitmen tinggi. Prapanca menegaskan klub ingin membangun fondasi tim dengan pemain yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga loyal dan bermental pejuang. Dalam kontrak baru ini, Persija juga menyisipkan klausul khusus yang memungkinkan Ridho melangkah ke luar negeri jika ada kesempatan besar yang datang. Di sisi lain, Ridho mengaku bahagia dapat melanjutkan perjalanan bersama Persija. Pemain dengan 47 caps di Timnas Indonesia itu menyatakan bahwa keputusan ini sudah ia diskusikan dengan keluarga dan sang istri. Ambisinya tetap sama, membawa Persija kembali menjadi kekuatan besar di kompetisi domestik, sekaligus mengantarkan klub tampil kembali di kancah Asia. Timnas U23 mengalami kekalahan di laga perdana melawan Mali U23. Garuda Muda kalah telak dengan skor 3 gol tanpa balas. Gol dari Seiko Dukore, Wilson Samake, dan Mulaye Haidara gagal dibalas oleh skuad besutan Indra Syafri. Namun walaupun kalah, penampilan Timnas U23 mendapat perhatian khusus pelatih Mali yaitu Fouseni Diawara. Ia menyebut jika permainan Timnas sangat baik, terutama para pemain diaspora.
Comme je le disais hier, c'est une équipe que je connais. Il y a certains joueurs que je connais aussi, comme le capitaine, Jenner, qui est un très bon joueur de football. Et on savait que cette équipe allait être bien organisée. On savait qu'il y avait des joueurs qui avaient une certaine maturité, notamment son numéro 5 qui est capitaine. Donc pour nous qui avons un groupe jeune, c'est important d'apprendre. Ils nous ont mis en difficulté sur les ailes. D'accord. On a eu du mal à gérer par moments la profondeur, ils se sont montrés dangereux. Donc c'est une équipe qui est intéressante, qui a des forces. Mais on a su les contrer. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indra Syafri menyebut jika hasil bukan orientasi bagi timnya. Dua laga melawan Mali U23 akan menjadi penilaian akhir untuk sang pelatih memilih para pemain yang akan tampil di SEA Games 2025. Yang paling penting untuk menghadapi SEA Games adalah kami benar-benar dari 30 pemain ini kita bisa menetapkan pemain-pemain terbaik kita. Dan juga mudah-mudahan nanti Ivan, Mauro, ya pemain-pemain yang upload betul-betul nanti bisa ya bermain di SEA Games, itu yang paling penting. Dan juga ada beberapa pemain lain yang juga masih kita lakukan pembicaraan, termasuk juga kita coba dengan Marcelino. Dan mudah-mudahan saya yakin dengan kualitas pemain yang ada nanti dan kita mungkin akan bisa banyak untuk lebih baik daripada pertandingan malam ini. Di SEA Games 2025 cabang sepak bola, Indonesia berada di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Di pertandingan pertama, Indonesia akan bertemu dengan Singapura pada tanggal 5 Desember 2025. Kekalahan Timnas U23 di laga perdana melawan Timnas U23 Mali menjadi sorotan PSSI lewat Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Federasi berharap dua pertandingan melawan Mali U23 mampu dimaksimalkan oleh Garuda Muda. Walaupun kalah secara kualitas para pemain, namun federasi menilai yang terpenting adalah penampilan saat SEA Games 2025 Desember mendatang. Ya memang kan ini persiapan U23 untuk ke SEA Games. Nah kita lihat juga memang Mali kan ranking 50-an. Kalau dilihat tadi malam beberapa, ada yang MU U21 ya memang kelasnya di atas kita. Tapi gini, yang terpenting nanti di SEA Games bisa nggak targetnya perak atau bahkan emas, kita lihat nanti, kita coba dorong. Alhamdulillah banyak pemain kita kemarin dari liga-liga sudah mulai latihan, bahkan para pemain diaspora kemarin juga sudah ada yang mulai komit ikut. Tapi kepaduan kita akan dorong, saya percaya Coach Indra Syafri nanti kita beri kesempatan. Terkait pemain-pemain yang belum gabung gimana? Ya, rencananya kan kalau bisa Marcelino nanti gabung. Saya rasa itu aja. Yang lainnya mungkin ya kita lihat kalau memang ada nama lain seperti Adrian Wibowo bisa gabung yang dari LAFC, saya rasa bagus. Kekalahan melawan Mali U23 semakin memperpanjang penampilan buruk Timnas U23, terutama dalam laga uji coba 1 bulan terakhir. Pada bulan Oktober lalu, Timnas U23 gagal meraih kemenangan saat 2 kali bertemu dengan India. Bahkan jika menarik mundur sejak kualifikasi Piala Asia, Timnas U23 hanya mampu meraih 1 kemenangan di 6 pertandingan terakhir. Awan mendung masih menghinggapi dunia sepak bola di ibu kota Jawa Tengah, Semarang. PSIS Semarang bisa dikatakan sebagai klub paling bermasalah di Indonesia saat ini. Musim lalu, Mahesa Jenar terdegradasi dengan berbagai permasalahan finansial. Musim ini di Championship 2025-2026, tim tersebut masih berada pada dasar klasemen Grup Timur. 10 laga sudah berjalan, dan Dandi Maulana dan kawan-kawan hanya mengoleksi 2 poin dari 2 hasil imbang dan 8 kali kekalahan. Permasalahan finansial yang melanda sejak musim lalu terus mempengaruhi performa PSIS di atas lapangan. Dampaknya terlihat jelas dari penurunan kualitas permainan, kurangnya kedalaman skuad hingga terbatasnya aktivitas transfer klub.
Kesulitan internal ini membuat tim semakin sulit keluar dari tekanan, terutama saat mereka harus bersaing di Championship dengan klub-klub yang memiliki stabilitas keuangan lebih baik. Di tengah situasi yang semakin kompleks tersebut, sempat muncul angin segar ketika PSIS dikaitkan dengan potensi masuknya investor baru. Harapan itu muncul ketika ada pembicaraan dengan sosok pengusaha yang dikenal sebagai bos Malut United. Kehadiran tim manajemen Malut United bahkan sudah menemui kelompok supporter seperti Snacks untuk membahas masa depan klub. Investor yang dipertimbangkan merupakan bos Malut United, David Glenn. Bersama asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, keduanya telah menemui kelompok supporter PSIS Snacks untuk membahas potensi masuknya investasi baru. Namun rencana penjualan saham tersebut dikembalikan dan dibatalkan oleh manajemen PSIS melalui PT Mahesa Jenar Semarang. Dalam surat resmi bertanggal 15 November 2025, pihak PT MJS melalui Joni Kurnianto menegaskan bahwa rencana akuisisi telah dinyatakan batal. Pencabutan keputusan tersebut diambil karena kedua pihak tidak berhasil mencapai titik temu pada sejumlah aspek material yang menjadi dasar transaksi. PT MJS menegaskan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Namun terdapat hal-hal fundamental yang tidak dapat disepakati. Keputusan ini menimbulkan tuntutan dan tekanan dari supporter mengarah pada CEO petahana, Yoyok Sukawi. Yoyok Sukawi, pemilik lama PSIS sebagai CEO petahana, menjadi fokus tekanan supporter. Dirinya pernah mencalonkan diri sebagai wali kota Semarang pada Pilkada 2024, namun tidak terpilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah klub tak hanya berada di lapangan, tetapi juga di sektor manajemen dan keuangan yang menuntut keputusan tepat untuk memulihkan performa PSIS. PSIM Yogyakarta memilih untuk memaksimalkan jeda FIFA Matchday dengan menyiapkan agenda uji coba guna meratakan menit bermain para pemainnya. Setelah 3 hari libur usai derby Mataram kontra Persis Solo, Laskar Mataram kembali bersiap menjalani program latihan intensif menjelang duel lanjutan BRI Super League 2025-2026 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada 22 November mendatang. Manajer PSIM Yogyakarta Diarazi Aufataruna menegaskan pemberian libur 3 hari merupakan strategi untuk menjaga fokus dan kebugaran skuad. Ia menyebut masa jeda internasional ini bukan semata waktu istirahat, tapi juga momen untuk mematangkan tim dan melanjutkan pembangunan karakter bermain yang sudah ditanamkan pelatih. Setelah libur, PSIM langsung menjalani latihan intensif, disertai rencana menggelar 1 laga uji tanding. Agenda tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga kesolidan tim, sekaligus mengembalikan ritme sebelum masuk ke pekan penentu berikutnya dalam kompetisi. Uji tanding yang dirancang PSIM diproyeksikan menjadi ajang penting untuk memberikan kesempatan bagi para pemain pelapis. Langkah ini diambil untuk menjaga ritme bertanding, meningkatkan kesiapan fisik, dan memastikan semua pemain berada pada level kompetitif yang sama. Razi menegaskan selain latihan biasa, uji tanding ini menjadi momen untuk memantau pemain yang selama ini minim menit bermain, sekaligus menilai siapa yang siap masuk rotasi tim utama. Tak hanya itu, uji coba ini juga menjadi sarana bagi tim pelatih untuk menguji variasi taktik, serta mengenali kekuatan dan kekurangan skuad secara menyeluruh sebelum kompetisi kembali bergulir. Dengan pertandingan penting melawan Bayangkara Presisi Lampung FC, agenda uji coba dan latihan intensif dipandang sebagai momen untuk mengembalikan fokus tim. PSIM berupaya memperkuat organisasi permainan, meningkatkan transisi, serta mempertajam komunikasi antar lini. Manajemen ingin memastikan Laskar Mataram menghadapi pekan-pekan krusial dengan kedalaman skuad yang mumpuni dan kondisi fisik yang prima. Peringkat PSIM dan Bayangkara saat ini hanya dipisahkan oleh 1 selisih poin, dengan PSIM berada di atas Bayangkara dalam klasemen sementara. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI resmi melepas timnas voli putra untuk melanjutkan pemusatan latihan di Cina sebelum berlaga di SEA Games 2025 Thailand Desember mendatang. Selama di Cina, timnas bola voli putra akan menjalani sejumlah uji coba untuk mengukur kemampuan. PPPBVSI menargetkan timnas bola voli putra bisa meraih medali emas untuk yang keempat kalinya secara beruntun di SEA Games 2025 Thailand nanti. Sebelumnya, timnas voli putra Indonesia telah berhasil meraih medali emas di SEA Games 2019, 2021, dan 2023.
Jadi nanti hari Senin akan berangkat ke Hainan. Di sana ada bertanding kompetisi dengan klub di sana. Kemudian juga setelah itu nanti ada beberapa hari latihan di sana. Kemudian setelah itu berangkat ke Thailand. Yang pasti optimisnya 100% ya. Tapi terlepas itu dengan hasil kemarin kita nggak ngelihat hasil yang sifilik. Yang pasti kita fokus SEA Games ini motivasi yang lebih gitu. Timnas bola voli putra yang berangkat ke Cina terdiri dari 14 atlet dan 8 ofisial. Universitas Indonesia menggelar turnamen pickleball bertajuk Iko Cup di lapangan Fakultas Psikologi, Depok, Jawa Barat. Turnamen diselenggarakan menggunakan format beregu dengan diikuti 64 peserta yang terbagi menjadi 8 tim. Turnamen ini bertujuan untuk menjalin keakraban antar peserta dan mempopulerkan olahraga pickleball. Pertandingan ini diikuti bukan saja oleh dosen UI, juga karyawan UI, keluarga besar Universitas Indonesia, alumni UI, dan juga teman-teman dari stakeholder lainnya yang ada di seluruh Indonesia, termasuk klub-klub pickleball, dan didukung penuh oleh pengurus besar Indonesian Pickleball Federation. Dan kita harapkan nih Iko Cup berjalan terus-menerus. Dan ini uniknya adalah kejuaraan bergu. Jadi bukan perorangan, jadi tim ini kekompakan tim dan semangat tim ini sangat kuat. Kita berharap pickleball makin populer dan makin digemari masyarakat karena pickleball itu easy and fun. Diharapkan ke depannya pickleball bisa menjadi salah satu olahraga yang populer di kalangan anak muda karena tergolong easy dan fun. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke temanmu sejawat ya guys.